panas ya. Halo guys, nonton spoiler dulu yuk. Di video kali ini aku akan menceritakan alur dari film yang berjudul Reunized yang rilis tahun 2018. Ini film bikinan Indonesia yang kisahnya benar-benar aneh dan ajaib gitu. Karena seluruh scene-nya bakal nyeritain tentang para zombie yang merajalela di sebuah sekolah. Tahu penyebabnya nggak? Karena makanan bakso hijau. Hah? Kok bisa? Penasaran ya? Nah, semoga kalian suka ya, dan aku doain semoga kalian sehat selalu ya. Gak usah lama-lama, yuk langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan kembali ke masa lalu. Ya, 20 Mei tahun 1997 di sebuah SMA Zenith, nampak beberapa remaja yaitu Jeffrey, Johanna alias Jo, Lulu, dan Mansyur sedang bersiap-siap untuk tampil di acara pentas musik sekolah. Namanya juga anak muda, Jeff dan Jo malah berantem terus. Tak lama setelah itu, ketika mereka mulai tampil untuk menyanyikan lagu mereka, ternyata musik yang mereka mainkan tuh sangat amburadul, penuh hura-hura, dan tidak layak dikonsumsi oleh publik. Apalagi Jeffrey dan Jo malah ribut saat sedang tampil, membuat para penonton bersorak-sorai. Kayak lagi nonton pertandingan MMA ya guys. 20 tahun pun berlalu. Di sebuah laboratorium tampak mbak-mbak cantik yang gak tega ketika melihat ada monyet yang mau dimusnahkan karena terinfeksi oleh virus yang berbahaya. Monyet itu mengamuk kalau mereka tidak memutar musik klasik. Nah, ketika HP profesor yang sedang memainkan musik klasik itu mati karena kehabisan baterai, mereka pun pergi meninggalkan monyet itu untuk mencari orang lain yang memiliki musik klasik di HP-nya. Pas mereka pergi, ada seorang mamang bakso yang sebut aja Ujang. Tiba-tiba masuk untuk mencari mangkok bakso yang ditinggalkan oleh si mbak-mbak cantik tadi. Ujang tertarik ketika melihat monyet itu. Dia lalu mencoba mendekat, namun sayangnya tangannya malah digigit sehingga Ujang pergi dari sana sambil marah-marah. Bentar, bukannya monyetnya udah kena infeksi ya? Terus Ujang gimana dong? Kita lanjut dulu ya. Singkat cerita, ketika di rumah, seperti biasa Ujang bikin adonan bakso. Tapi entah kenapa hari itu Ujang merasa nggak enak badan. Jadinya tanpa ia sadari, ingusnya yang berwarna hijau neon itu pun masuk ke dalam adonan bakso. Jijik banget ya. Di sisi lain, si Jo yang kini sudah menjadi artis menerima sebuah undangan reuni dari teman SMA-nya. Ia pun mencoba menghubungi manajernya untuk mengosongkan jadwal karena ia hendak menghadiri acara reuni itu. Di tempat lain, Jeffrey dan Lulu ini sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Sepertinya Jeffrey merupakan seorang YouTuber yang suka mengupload video tentang musik. Singkat cerita, Lulu mengingatkan Jeffrey untuk segera bersiap-siap karena mereka akan menghadiri acara reuni SMA. Akhirnya mereka bertiga bertemu lagi di acara reuni SMA tersebut setelah 20 tahun berpisah. Di acara reuni itu muncullah sesosok bidadari yang penampilannya sangat mempesona. Ternyata itu adalah Mansyur. Mansyur yang dulu bukanlah yang sekarang karena dulu dia cowok dan sekarang dia berubah menjadi cewek jadi-jadian. Namanya pun sudah ganti menjadi Marina. Setelah itu, mereka berempat bertemu dengan seorang wanita yaitu Raina, teman SMA mereka yang pernah menjadi MC di acara pentas musik sekolah. Di sana Raina mulai membagi-bagikan pin berdasarkan nama mereka, tapi ketika giliran Marina tiba, Raina pun kebingungan karena tak bisa berkata-kata ketika ia tahu bahwa Marina adalah Mansyur. Marina, Mansur, Marina. Saat Marina mulai memasuki ruangan acara, semua mata pun tertuju padanya, termasuk mereka bertiga ini yang dulunya murid paling nakal di sekolah. Mereka mulai kebingungan ketika Marina tahu segala hal tentang mereka, sedangkan mereka tak ingat wanita secantik Marina pernah bersekolah di SMA itu. Tapi gak kesampean. Gue ke toilet dulu ya. Dulu temen kita yang suka nyabut bulu hidung. Kalau bulu dada itu si Rido, anak penyanyi dangdut. Gua nanya sama kalian tuh gak pernah beres, tau gak? Lalu ketika Jody sedang ke toilet, ia pun sangat terkejut ketika melihat Marina ternyata ada di toilet cowok untuk buang air kecil. Kita pindah keluar sekolah. Seorang siswa cowok bernama Afuk mau makan siang. Dia sempat terkejut ketika melihat kondisi Mang Ujang yang berubah menjadi mengerikan. Tapi Mang Ujang bilang bahwa ia baik-baik saja. Nah, ketika Afuk duduk, tiba-tiba datang cewek cantik bernama Prilly yang ikut memesan bakso dan langsung duduk di sebelah Afuk. Sepertinya mereka berdua saling menyukai
satu sama lain, tapi tiba-tiba datang teman-temannya Prilly yang langsung menyerobot dan mengusik Afuk. Karena hal itu, Afuk pergi dari sana, lalu geng cewek itu melarang Prilly untuk makan bakso karena Prilly ini sedang diet. Karena mereka melihat bakso-bakso itu berwarna hijau, salah satu dari mereka malah bilang bahwa itu adalah bakso green tea yang sedang viral di negara ini. Tanpa babi bu, dengan lahap mereka semua menyantap bakso green tea itu. Nah, selingan cerita nih, nampak Mang Ujang menagih uang dari Pak Satpam yang belum membayar uang baksonya. Si Satpam ini nih langsung mengunci gerbang sekolahnya agar tidak ada orang lain yang masuk ke sekolah itu karena acara reunian akan segera dimulai. Aduh Pak, malah dikunci. Scene berpindah, acara reuni dimulai dan para cewek cantik tadi datang dan menari untuk menghibur seluruh alumni yang ada di sana. Mereka semua terlihat sangat bahagia dan menikmati pesta itu. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama ketika cewek-cewek yang tadi makan bakso green tea itu tiba-tiba mulai berubah menjadi zombie. Awalnya mereka tak menyadari hal itu hingga akhirnya salah satu zombie menggigit salah satu alumni dan orang-orang yang ketakutan pun mulai berlarian kemana-mana. Serem banget ya guys. Dalam kondisi kayak gitu, sempat-sempatnya seseorang bernama Budi dengan sengaja mendorong gurunya sendiri ke arah para zombie itu. Dan si guru itu pun langsung disantap oleh si zombie. Nakal banget sih. Dalam sekejap acara meriah itu berubah menjadi menyeramkan. Semua orang berlarian tanpa memperdulikan orang-orang lainnya. Beberapa dari mereka mau keluar sekolah, tapi karena gerbangnya dikunci, ya sama Pak Satpam tadi, mereka pun terjebak di sana dan menjadi santapan para zombie itu. Saya masih punya dia pengangguran dan berdosa. Dia belum bertobat. Di sisi lain, Joe yang saat itu sedang buang air kecil tiba-tiba dihampiri oleh salah satu zombie. Lulu yang mendengar keributan pun masuk untuk menghampiri Joe. Joe hampir digigit oleh zombie itu, tapi Lulu dengan cepat memukul zombie itu dengan botol dan berhasil mengalahkannya. Lalu mereka berdua menyelamatkan Raina yang hampir dimakan oleh zombie. Mereka berlari sehingga akhirnya mereka bertiga bersembunyi di salah satu kelas yang gak terkunci. Ketika para zombie melewati mereka, tiba-tiba handphone Joe berbunyi. Mendengar suara telepon itu, para zombie langsung mulai menghampiri mereka. Joe pun mencoba melawan para zombie itu, sementara Lulu menyuruhnya untuk membacakan zombie itu ayat kursi. Hah? Tapi untungnya Pak Satpam datang dan berhasil menyelamatkan mereka. Suasana makin kacau, orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Tapi karena gerbangnya dikunci, mereka pun bernasib sama seperti orang-orang yang sebelumnya, yaitu dimukbang oleh para zombie. Terlihat Budi dan teman lainnya berusaha lari, mereka selamat dari kejaran para zombie, namun mereka justru ketemu sama orang-orang yang ada di gerbang, yang sedang dimukbang oleh para zombie juga. Karena ngelihat adegan ngeri kayak gitu, mereka pun lari terbirit-birit. Budi yang berpisah dari Joe bertemu dengan Jeffrey dan yang lainnya. Mereka benar-benar bingung harus lari kemana. Sampai akhirnya Afuk memiliki ide untuk pergi ke suatu tempat. Nah, tapi mereka harus berhadapan dengan para zombie terlebih dahulu. Pas semua pada lari, teman Prilly yang bernama Mandi nggak sengaja nabrak Prilly. Prilly terjatuh dan kakinya kesleo. Pas Prilly minta tolong pada temannya itu, ia malah pergi meninggalkan Prilly begitu aja. Untungnya Afuk dan Jeffrey datang dan langsung membantu Prilly. Sementara Mandi terjebak di sana ketika ia hendak keluar melalui gerbang yang terkunci. Namun salah satu satpam yang sudah berubah menjadi zombie itu pun datang dan langsung menyerang Mandi. Kembali lagi ke geng Afuk. Si Afuk, Jeffrey, dan Prilly terpisah dari yang lainnya. Jeffrey pun mencoba menelpon polisi, tapi anehnya polisi ini malah menyuruh mereka untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat. Mendengar hal itu, Prilly mencoba menggunakan cara lain, dan sepertinya polisi percaya bahwa Prilly si cewek itu ada di dalam bahaya, sehingga polisi akan segera datang. Please, kirimin orang sekarang kayak semacam dit, Pak, please. Mau
saya videoin ya sekalian adegan cabulnya. Sementara itu, di kelas yang terkunci, Joe dan yang lainnya pun kebingungan dengan apa yang terjadi pada teman-teman mereka. Mereka pun mulai mempertanyakan, makhluk apa ya kok bisa ngeri banget kayak gitu. Sampai akhirnya si satpam mengatakan bahwa itu adalah jomblo, zombie. Jomblo? Jomblo? Ya kan gak ada yang mau pada mereka, sob. Lalu mereka pun mencoba untuk menelpon polisi juga, tapi karena nggak ada yang membawa HP, akhirnya Pak Satpam menjadi pahlawan dan memberikan HP-nya. Tapi ternyata ia belum mengisi pulsa sehingga ia pun menjadi pahlawan tanpa pulsa. Dalam keadaan mencekam itu, mereka mencoba menghibur diri dengan saling curhat satu sama lain, termasuk Prilly dan Afuk yang saat itu sedang mengebujin berdua. Prilly pun mencium pipi Afuk karena ia telah menolongnya dari kejaran para zombie. Di tempat lain, Jody, Mansur, Marina, dan Budi saat itu sedang bersembunyi dari para zombie yang mengajarnya. Tapi tiba-tiba Budi berubah menjadi zombie dan mereka pun memukulnya hingga ia meninggoy. Setelah itu, Jody dan Maria mencari senjata untuk melawan para zombie. Para polisi menembak gemboknya dan berhasil masuk ke dalam sekolah itu. Mereka sempat berdebat karena tidak ada seorang pun di sana. Lalu tiba-tiba muncul zombie yang langsung menggigit salah satu dari mereka. Mereka pun langsung menembak zombie-zombie yang ada di sana. Namun karena zombinya terlalu banyak, mereka akhirnya dimukbang ramai-ramai oleh para zombie itu. Balik lagi ke Jody dan Marina. Mereka terjebak di sebuah lorong kelas dan akan diserang zombie tuh. Tapi berkat kentut Jody yang baunya sangat menusuk tenggorokan, para zombie mengira bahwa mereka adalah salah satu dari mereka dan mereka meninggalkan Jody dan Marina begitu saja. Zombie yang lain datang, ya si pak guru yang dikerjain tadi. Tapi karena masih hormat sama orang tua, Jody dan Marina tidak membunuhnya dan malah didorong ke dekat tembok saja. Makasih ya Pak atas jasanya. Sayangnya ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada salah satu zombie yang hendak menggigit Marina. Dengan spontan, Jody pun menyelamatkannya, tapi ia malah terkena gigitan zombie itu. Jody sudah pasrah dengan hidupnya. Marina ingin memberikan ciuman terakhir karena Jody telah menyelamatkan hidupnya. Tapi Jody tak ingin dicium oleh cewek jadi-jadian itu, sehingga ia pun lebih memilih untuk mempercepat proses meninggoinya. Sur, mau ngapain Sur? Gua gak mau dicium. Gua gak mau ingatan terakhir gua coy ini. Kembali dengan Joe, dia menyalakan alarm mobilnya agar para zombie itu terpancing sehingga mereka bisa keluar dari sana. Nah, pada akhirnya mereka semua berhasil berkumpul di salah satu ruangan. Di sana mereka melihat para zombie itu kesakitan ketika mendengar suara rekaman dari musik yang pernah mereka mainkan saat pentas musik sekolah. Sepertinya ini ide yang bagus. Mereka pun pergi ke aula dan mengadakan konser di sana. Namun karena ada banyak zombie, Pak Satpam dan Reina mencoba menahan para zombie itu. Sementara Jeffrey dan yang lainnya pergi menuju ke aula. Sampai akhirnya ketika mereka mulai memainkan musik, para zombie itu masih bergerak dan hendak mendobrak pintunya. Sepertinya musik mereka belum pas. Mereka ingat suara makin parah ketika Joe menggunakan gitar jadulnya. Dengan cepat mereka menyuruh Afuk untuk mengambil gitar jadul Joe di ruangan ekskul. Namun sayangnya setelah Afuk berhasil mengambil gitarnya, ia justru terkena gigitan oleh salah satu zombie yang mengikutinya. Prilly pun sangat sedih ketika ia mengetahui bahwa hidup Afuk sudah tidak lama lagi. Lalu mereka mengikat Afuk di suatu tempat agar ia tidak menggigit yang lainnya. Para zombie pun berhasil mendobrak pintu itu karena makin terjepit. Tanpa basa-basi, band itu langsung memainkan musiknya yang sangat amburadul, penuh hura-hura dan tidak layak dikonsumsi oleh publik itu. Seketika sel-sel yang ada di otak para zombie itu meledak dan mereka semua meninggoy akibat mendengar lagu yang sangat amburadul itu. Wow, akhirnya sangat amburadul sekali ya. Setelah kejadian itu, mereka sempat masuk koran karena telah menyelamatkan Indonesia dari wabah virus zombie. Bahkan mereka juga mendapatkan penghargaan langsung dari presiden. Lalu saat Prilly hendak memakan bakso yang telah ia pesan sebelumnya, mereka pun terkejut melihat bakso-bakso itu yang berwarna hijau. Seketika mereka mengingat wajah para zombie itu yang mengeluarkan cairan hijau ternyata. Hingga kini Mang Ujang masih berkeliaran sambil jualan bakso. Ngeri banget ya. Dan film pun selesai, ending yang sangat membagongkan.
Gimana guys, film zombie komedi dari Indonesia ternyata nggak kalah juga dengan cerita-cerita zombie komedi dari luar. Menurutku ya, ceritanya sederhana tapi cukup menarik sekaligus ngeri dan bikin jijik karena sumber masalahnya itu bakso. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan lupa kalau makan bakso dicek dulu, baksonya bakso hijau atau enggak. Dan jangan lupa pakai sausnya yang saus pepaya busuk. Kalau saus mahal rasanya kurang enak. Dah gitu aja ya. Makasih udah nonton ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau kalian suka. See you on the next video. Bye-bye.